Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Ada yang tahu apa sih fungi? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri fungi, klasifikasi fungi, cara reproduksi, dan peranan fungi itu sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebelum masuk ke materi, buatlah kelompok diskusi secara heterogen yang terdiri dari 4 orang. Kita semua tahu bahwa dalam waktu yang lama akan timbul bercak kehitaman bila sepotong roti kita biarkan begitu saja. Hal tersebut juga akan terjadi pada makanan yang lain bila dibiarkan terbuka dan berkontak langsung dengan udara bebas, terutama pada bagian permukaannya. Tapi, apakah kamu merasa takjub dengan hal ini? Tepatnya, apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Tahukah kamu bahwa bercak kehitaman pada roti tersebut adalah sekumpulan sel hidup? Ya, mereka adalah sel hidup. Dan inilah waktunya untuk mengulas hal tersebut. Hal ini sudah menjadi bagian dari takdir mereka bahwa bisa seperti itu, tumbuh sebagai bercak kehitaman pada sepotong roti. Ya, saya perkenalkan mereka kepada Anda. Mereka adalah jamur atau fungi. Coba perhatikan gambar berikut. Tuliskan pada kertas atau buku apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang gambar tersebut. Fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau kalian masih beranggapan bahwa fungi atau jamur termasuk dalam kelompok tumbuhan, berarti kalian belum kenal betul dengan kingdom yang satu ini. So, simak materinya ya, supaya nanti paham bagaimana uniknya kingdom satu ini. Fungi secara bahasa. Fungi berasal dari bahasa Inggris berupa kata fungus. Kata bahasa Inggris fungus secara langsung diadopsi dari bahasa Latin fungus itu sendiri. Kata ini berasal dari kata Yunani spongos, yang mengacu pada struktur makroskopis dan morfologi jamur dan kapang. Ilmu atau studi yang mempelajari khusus tentang fungi atau jamur ini adalah mikologi. Kita masuk ke sejarah singkat fungi ya. Sebelum dikenalkan metode molekuler untuk analisis filogenetik, dulu fungi dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan atau Plantae. Karena fungi memiliki beberapa kemiripan dengan tumbuhan, yaitu tidak dapat berpindah tempat, serta struktur morfologi dan tempat hidupnya juga mirip. Seperti halnya tumbuhan, kebanyakan fungi juga tumbuh di tanah. Dan pada jamur membentuk tubuh buah yang kadang-kadang menyerupai tumbuhan seperti lumut. Fungi sekarang dianggap sebagai kerajaan tersendiri. Berbeda baik tumbuhan maupun hewan yang tampaknya telah berpisah sekitar 1 miliar tahun lalu atau sekitar awal dari era New Proterozoikum. Karakteristik yang membedakannya dengan tumbuhan adalah fungi tidak mempunyai kloroflas untuk fotosintesis dan merupakan organisme heterotrof sehingga memerlukan senyawa organik sebagai sumber energinya. Sedangkan karakteristik yang membedakannya dengan hewan adalah fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Fungi bisa bereproduksi secara seksual maupun aksesual. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebingungan tersebut, para ahli terdahulu menempatkan fungi pada kingdom tersendiri dengan melihat karakteristiknya yang unik tersebut. Kita masuk ke ciri-ciri umum fungi ya. Ciri-ciri kingdom fungi diantaranya yaitu yang pertama, eukariotik. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Ciri yang kedua, umumnya jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler, tetapi ada juga yang bersel tunggal yang disebut dengan uniseluler.
Contohnya Saccharomyces sp yang kita kenal dengan jamur tape. Tubuh jamur bersel banyak terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa jamur ini membentuk suatu anyaman yang disebut dengan miselium. Hifa pada jamur multiseluler terbagi menjadi dua jenis, yaitu hifa bersekat dan tidak bersekat. Pada jamur multiseluler yang hifanya tidak bersekat, inti selnya tersebar dalam sitoplasma dan berinti banyak. Jamur jenis ini disebut dengan jamur senositik. Sedangkan yang hifanya bersekat umumnya berinti satu dan disebut sebagai jamur monositik. Masuk ke ciri yang ketiga, yaitu organisme heterotrof. Jamur merupakan organisme yang cara memperoleh makanannya dengan mengabsorpsi atau menyerap nutrisi dari lingkungan atau substrat. Sebelum mengabsorpsi atau menyerap makanan yang masih berupa senyawa kompleks, fungi mengsekresikan enzim hidrolitik ekstraseluler untuk menguraikannya terlebih dahulu di luar selnya. Ciri yang keempat, yaitu tidak berklorofil. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis dan membuat makanan sendiri, seperti halnya pada tumbuhan. Kemudian ciri yang kelima, yaitu dinding selnya tersusun atas kitin. Senyawa kitin bersifat kuat dan fleksibel. Ini berbeda dengan tumbuhan pada umumnya yang dinding selnya tersusun dari selulosa dan bersifat kaku. Ciri keenam, bahwa fungi dapat menghasilkan spora. Seperti kelompok tumbuhan basal atau seperti tumbuhan paku dan lumut, fungi akan menghasilkan spora. Ciri yang ketujuh, hidup di daerah yang lembab, yang mengandung banyak zat organik. Oh iya, ada hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa fungi tidak hanya terlihat seperti ini. Berdasarkan bentuknya, fungi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu hamir atau yes, yaitu fungi uniseluler yang dikenal sebagai ragi. Yang kedua, kapang atau mold, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. Yang ketiga, cendawan, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Jenis fungi ini yang paling umum kita temui pada kehidupan sehari-hari. Tubuh buah dapat berbentuk berupa payung, kuping, berupa setengah lingkaran, dan berupa bulat. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung, lamela, yang jika dipotong kecil yang terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk multiseluler dan uniseluler, jamur memiliki dua cara reproduksi, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan, sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa, sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporaniospora dan kondiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami atau penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami dapat berupa zigospora
Ascospora, dan Basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, dan Deuteromycota. Bagaimana perbedaan dari 4 divisi tersebut? Kita akan membahasnya secara detail. Kita mulai dari divisi Zygomycota. Divisi ini memiliki spora seksual berupa zygospora yang berdinding tebal pada fase istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Hifanya bercabang-cabang, tetapi tidak bersekat. Divisi Zygomycota memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Dapat kita lihat pada struktur Zygomycota berikut, yang terdiri dari sporangium, sporangiofor, hifa rhizoid, dan hifa stolon. Reproduksi Zygomycota terdiri dari reproduksi seksual dan aseksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masak dan pecah, dan tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk gametangium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametangium, dan diikuti proses kariogami, penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot dan zygosporangium menghasilkan zygospora. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi dan proses kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut catatan reproduksi pada jamur divisi Zygomycota. Contoh jamur pada divisi Zygomycota antara lain Rhizopus yang mampu membaca amilum menjadi dextrosa, protein lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Apabila Rhizopus tumbuh pada makanan atau buah-buahan, dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan, misalnya pada jamur roti dan jamur tempe. Selain Rhizopus, ada juga Mucor mucedo sebagai pengurai kotoran ternak. Ada juga pengendali hama alami dan dekompresor kotoran hewan. Divisi fungi berikutnya adalah Ascomycota. Divisi ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit, menghasilkan spora dalam askus. Setiap askus mengandung 8 spora, dan askus-askus yang berkumpul membentuk ascokrab. Bentuk-bentuk ascokrab pada Ascomycota antara lain apotesium. Ascokrab berbentuk mangkuk atau cawan. Peritesium berbentuk seperti botol berleher yang terdapat lubang astiolum. Cleistotesium yang berbentuk bola, dan askus tanpa ascokrab. Proses reproduksi Ascomycota. Secara aseksual, Ascomycota uniseluler bereproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan cara seksual Ascomycota uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singgami. Dimulai dari ascospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan.
Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogin, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 zigospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang. Berikut catatan reproduksi jamur divisi Ascomycota. Beberapa contoh dan peranan Ascomycota antara lain untuk pembuatan tempe dan roti, menghasilkan antibiotik, dan untuk membuat oncom merah dan ampas tahu. Divisi berikutnya Basidiomycota. Basidiomycota merupakan jamur multiseluler yang berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari pileus, lamela, anulus, stipe, volva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit pada serasah daun, merang padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokrap, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Basidiokrap bermacam-macam seperti payung, kuping, dan setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycota secara aseksual dengan membentuk konidia, secara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi karyogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti diploid pembelahan secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Dan ini catatan reproduksi jamur divisi Basidiomycota. Contoh jamur divisi Basidiomycota antara lain sebagai berikut. Dari ketiga jenis jamur ini, semuanya dapat diolah menjadi makanan. Selain dapat dimanfaatkan, beberapa contoh jamur Basidiomycota juga ada yang merugikan bagi tumbuhan seperti parasit pada daun teh, parasit pada tebu dan jagung, serta parasit pada tanaman kecang. Divisi yang terakhir yaitu Deuteromycota. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa makanan dan juga bersifat parasit pada manusia, ternak, dan juga tumbuhan. Jamur kelompok Deuteromycota dapat bersimbiosis dengan alga, membentuk lichen atau lumut kerak. Jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan disebut mikoriza. Perkembangbiakan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora conidiospora, blastopora, dan artospora. Reproduksi seksual pada divisi ini belum diketahui sehingga disebut fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh jamur divisi Deuteromycota antara lain yang mengakibatkan penyakit panung, menyebabkan penyakit kaki atlet, dan penyakit ringworm. Nah teman-teman, itulah tadi divisi dari keempat fungi dengan ciri-ciri, cara hidup,
dan contohnya masing-masing. Semoga bisa dipahami ya. Untuk memudahkan dalam mengingat karakteristik divisi fungi, berikut ini kesimpulannya. Dibedakan dari hifa yang dimiliki proses reproduksi seksual, reproduksi aseksual, cara hidup, habitat, dan bentuk tubuh buah. Semoga semakin paham ya. Berdiskusilah dalam kelompok kalian untuk mengolah informasi dari materi yang telah disajikan tadi. Untuk menambah pemahaman tentang materi Kingdom Fungi, carilah referensi lain yang berkaitan dengan materi. Setelah kalian melakukan kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi, kemudian tuliskan pada buku atau kertas apa yang kalian dapat dalam kegiatan tersebut. Buktikanlah benar atau tidaknya hipotesis yang telah kalian buat sebelumnya dengan cara melakukan verifikasi ke kelompok lain. Tuliskan hasil verifikasi tersebut pada buku atau kertas. Setelah kalian menyelesaikan kegiatan pembelajaran, buatlah kesimpulan secara berkelompok, kemudian tuliskan pada buku atau kertas. Nah, gimana? Sudah bisa dipahami ya? Sampai di sini pembahasan kita tentang Kingdom Fungi dan keempat divisinya. Sampai jumpa. Dadah!